Media Argentina akhirnya beraksi setelah tim mereka dikalahkan timnas Indonesia. Wow, sungguh tak terduga. Argentina senior akan rematch lawan timnas Indonesia setelah dibikin malu timnas junior Indonesia. Begini penjelasannya. Tak ingin malu, Ava berikan pembelaan yang tak terduga setelah dikalahkan timnas Indonesia. Pesan membara Jay Itzes untuk timnas Indonesia. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia senior akan rematch lawan Argentina. Kemenangan Timnas Indonesia U20 atas Timnas Argentina U20 pada Seoul Earth on Ice Cup 2024 menjadi sorotan besar di dunia sepak bola. Pertandingan yang digelar di Stadion Mokdong, Korea Selatan pada Rabu 28 Agustus 2024 berakhir dengan hasil mengejutkan Timnas Indonesia U20 menang dengan skor 2-1. Sejak awal pertandingan, Timnas Argentina U20 tampak dominan. Mereka berhasil mencetak gol pertama pada menit ke-17 lewat tendangan Mirko Juarez, yang membuat banyak pihak berpikir bahwa Argentina, yang saat ini berada di peringkat pertama FIFA, akan keluar sebagai pemenang. Namun Timnas Indonesia U20 tidak menyerah. Mereka menunjukkan semangat juang tinggi dan berhasil membalikan keadaan dengan 2 gol balasan. Kemenangan ini tentunya mengejutkan banyak pihak, terutama mengingat perbedaan peringkat antara kedua tim. Timnas Indonesia U20 yang berada di peringkat 100 besar FIFA berhasil mengatasi lawan yang jauh lebih tinggi di tabel peringkat. Hasil ini menjadi bukti nyata potensi besar yang dimiliki oleh sepak bola Indonesia, khususnya di level U20. Berita kemenangan ini tidak hanya menggembirakan para penggemar sepak bola di tanah air, tetapi juga menarik perhatian dunia. Salah satu akun media sosial FIFA di @FIFAWorldCup mengunggah postingan yang mengundang perhatian banyak orang. Sudah waktunya rematch kah? Tulis akun tersebut menanggapi hasil pertandingan yang mengejutkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir turut memberikan tanggapan terhadap kemungkinan rematch tersebut. Dalam komentarnya di media sosial, mantan Presiden Inter Milan ini tidak menulis kalimat panjang, melainkan hanya menggunakan emotikon mata melirik di kolom komentar. Meskipun responsnya singkat, tindakan Erick telah mendapat sambutan positif dari publik. Hingga berita ini ditayangkan, postingan Erick telah memperoleh lebih dari 17.000 suka dan lebih dari 1.000 komentar. Kemenangan Timnas Indonesia U20 ini bukan hanya sebuah prestasi, tetapi juga peluang bagi tim untuk menunjukkan bahwa mereka siap bersaing di level yang lebih tinggi. Dengan perhatian dunia yang kini tertuju pada mereka, tidak mengherankan jika banyak yang menantikan kemungkinan pertandingan ulang antara Indonesia dan Argentina. Melihat hasil yang mengejutkan ini, banyak pihak berharap bahwa pertandingan rematch akan segera terwujud, memberikan kesempatan bagi Timnas Indonesia U20 untuk kembali menunjukkan kualitas mereka di pentas internasional. Dia Argentina bereaksi usai negaranya dikalahkan Timnas Indonesia. Kekalahan Argentina U20 dari Timnas Indonesia U20 di pertandingan perdana Seoul Earth on Ice Cup 2024 menjadi sorotan di media lokal Amerika. Timnas Indonesia U20 memulai turnamen dengan hasil positif setelah menang tipis 2-1 atas Argentina. Pertandingan berlangsung di Stadion Mokdong, Korea Selatan pada Rabu 28 Agustus 2024. Skuad Garuda Muda berhasil melakukan comeback setelah tertinggal lebih dulu. Argentina, yang saat ini merupakan tim peringkat pertama dunia, unggul terlebih dahulu berkat gol Mirko Juarez pada menit ke-17. Namun di babak kedua, Timnas Indonesia U20 menunjukkan permainan yang lebih berani dan berhasil membalikan keadaan menjadi 2-1. Gol-gol kemenangan Timnas Indonesia dicetak oleh sundulan Kadek Arel pada menit ke-75 dan penalti Mauri Ananda pada menit ke-79. Media lokal Argentina, Ole.com, memberikan perhatian khusus pada kekalahan ini. Mereka menyebut bahwa Argentina U20 memulai turnamen Seoul Earth on Ice Cup 2024 dengan hasil yang kurang memuaskan. Ole.com mencatat bahwa meskipun Argentina sebelumnya meraih gelar juara di SBS Cup di Jepang, mereka memulai tur di Korea Selatan dengan performa yang mengecewakan.
Setelah berhasil meraih juara di Jepang, tim yang dipimpin Claudio Gugnali kalah 2-1 melawan Indonesia di laga pertama Seoul Earth on Ushchuk, tulis oleh.com. Kemenangan ini merupakan sejarah bagi timnas Indonesia U20 yang sebelumnya belum pernah mengalahkan Argentina di ajang internasional. Setelah melawan Argentina, timnas Indonesia U20 akan menghadapi Thailand pada Jumat 30 Agustus 2024. Pertandingan terakhir mereka di fase grup adalah melawan tuan rumah Korea Selatan pada Minggu 1 September 2024. Respons berkelas AFA usai Argentina dipermalukan timnas Indonesia U20. Asosiasi Sepak Bola Argentina memberikan respons yang mengejutkan setelah tim muda mereka dikalahkan oleh timnas Indonesia U20. Kejutan terjadi pada hari pertama turnamen Seoul Earth on Ushchuk 2024 ketika timnas Indonesia U20 berhasil menang atas Argentina dengan skor 2-1 di Stadion Mokdong, Rabu 28 Agustus. Argentina sempat unggul lebih dulu melalui gol Mirko Juarez Gemlich di menit ke-17, namun akhirnya harus menerima kekalahan di akhir pertandingan. Gol-gol dari Kadek Arl pada menit ke-75 dan Maurice Simon pada menit ke-78 membuat Garuda Muda berhasil membalikkan keadaan dan memenangkan pertandingan. Hasil ini mengejutkan banyak orang karena Argentina dianggap sebagai tim unggulan yang seharusnya memenangkan pertandingan. Mengingat mereka saat ini menduduki peringkat pertama dalam ranking FIFA dan merupakan juara Piala Dunia 2022. Yang menarik, akun media sosial dan situs web resmi AFA tidak mengunggah hasil pertandingan melawan timnas Indonesia U20. Bahkan kolom komentar di akun Instagram resmi AFA pun ramai dengan pertanyaan dari netizen Indonesia mengenai pertandingan tersebut. Namun beberapa jam setelah pertandingan berakhir, AFA akhirnya memposting sesuatu di akun Instagram mereka. Alih-alih membahas kekalahan, mereka justru memamerkan kemenangan timnas Argentina saat meraih medali emas di Olimpiade Athena 2004. Menuju 20 tahun juara sempurna Argentina di Athena 2004, tulis AFA dalam keterangan foto tersebut. Pada ajang Olimpiade Athena 2004 itu, Argentina yang dilatih oleh pelatih legendaris Marcelo Bielsa tampil sangat dominan dan luar biasa. Langkah ini seolah menjadi sindiran bagi Indonesia yang hampir lolos ke Olimpiade Paris 2024 sebelum akhirnya kalah dari Guinea pada pertandingan playoff. Shin Tae-yong ternyata sudah coret 10 pemain timnas. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa ia tidak segan mencoret pemain yang berbohong. Pelatih asal Korea Selatan ini memang dikenal tegas dalam melatih timnas Indonesia, terutama dalam hal kedisiplinan. Shin Tae-yong yang pernah melatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 menegaskan bahwa ia sangat tidak menyukai pemain yang berbohong. Dalam sebuah wawancara di YouTube Genius Rehabilitasi Yoon Cheon-jal, Shin berbagi cerita tentang pengalaman dan prinsip yang diterapkannya selama melatih. Ia menceritakan sebuah kejadian saat awal melatih timnas Indonesia. Ketika sedang melakukan pemusatan latihan pada suatu pagi, ia menyadari ada seorang pemain yang tidak hadir saat sarapan. Setelah mencari tahu, ternyata pemain tersebut pergi karena kakeknya meninggal dunia tanpa meminta izin terlebih dahulu. Hal ini membuat Shin sangat terkejut karena pemain tersebut pergi begitu saja tanpa memberitahu pelatih. Kemana dia? Ternyata dia pergi dini hari karena kakeknya meninggal tanpa memberitahu pelatih, kata Shin Tae-yong dalam wawancara tersebut. Tidak lama setelah kejadian itu, ada pemain lain yang juga mengatakan bahwa kakeknya meninggal. Namun 2 minggu kemudian, kakek pemain tersebut terlihat di lapangan menunjukkan bahwa pemain itu berbohong. Situasi ini membuat Shin Tae-yong semakin tegas dalam menegakkan disiplin di tim. Ia menyatakan bahwa ia tidak bisa mentolerir kebohongan karena akan menutupi kesalahan dan membawa dampak buruk bagi tim. Oleh karena itu, Shin menegaskan bahwa jika ada pemain yang ketahuan berbohong, ia akan langsung mencoret pemain tersebut dari tim tanpa ampun. Jadi saya memutuskan, jika ada yang berbohong, mereka harus langsung keluar dari tim nasional, tegas Shin Tae-yong. Sekitar 10 pemain diusir karena masalah ini. Shin Tae-yong juga menjelaskan bahwa aturan pertama di timnas Indonesia adalah tidak boleh berbohong. Jika ketahuan berbohong, pemain tersebut akan langsung dikeluarkan dari tim. Sejak menerapkan aturan ini, Shin melihat perubahan positif pada sikap para pemain timnas Indonesia. Aturan nomor 1, jika berbohong, langsung keluar. Saya mengumumkannya dengan jelas, ujar Shin Tae-yong. Saya paling benci kebohongan. Begitu ada kebohongan, langsung keluar dari tim nasional.
Setelah itu kebiasaan tersebut mulai berubah, pungkasnya. Pesan membara Jay Itzes untuk timnas Indonesia. Jay Itzes, bek muda berbakat yang kini bermain di klub Venezia di Serie A, menyatakan antusiasmenya untuk kembali memperkuat timnas Indonesia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Itzes yang telah menunjukkan performa impresif di level klub sangat berharap dapat berkontribusi besar bagi skuad Garuda dalam pertandingan-pertandingan penting mendatang. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia dijadwalkan akan bertandang ke markas Arab Saudi pada tanggal 5 September. Laga ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia, mengingat Arab Saudi adalah salah satu tim kuat di Asia. Kehadiran Itzes di lini belakang diharapkan dapat memberikan kestabilan dan ketangguhan yang dibutuhkan oleh tim untuk menghadapi serangan-serangan lawan. Itzes yang baru berusia 24 tahun sempat diragukan bisa tampil karena mengalami cedera saat membela Venezia di pertandingan Serie A melawan Fiorentina. Dalam laga tersebut, Itzes harus ditarik keluar lapangan pada menit ke-68 karena cedera yang dideritanya. Kejadian ini sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan pendukung timnas Indonesia mengingat peran penting Itzes dalam pertahanan Garuda. Namun, Itzes segera menenangkan para penggemar dengan memberikan kabar baik tentang kondisinya. Semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang serius, kata Itzes ketika ditanya tentang cederanya. Ia memastikan bahwa cederanya tidak parah dan dirinya siap untuk kembali bermain. Pernyataan ini tentu menjadi angin segar bagi timnas Indonesia yang sangat membutuhkan kehadiran pemain berpengalaman seperti Itzes di lini belakang. Itzes juga mengungkapkan ambisinya yang besar untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Saya ingin mencetak sejarah bersama timnas Indonesia. Lolos ke Piala Dunia 2026 akan menjadi pencapaian yang luar biasa, ujarnya dengan penuh semangat. Bek kelahiran Belanda ini tampaknya sangat bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi negara yang telah memberinya kesempatan untuk bermain di level internasional. Bagi Itzes, bermain untuk timnas Indonesia bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang kebanggaan dan tanggung jawab. Ia merasa sangat terhormat bisa mengenakan seragam merah putih dan berjanji untuk selalu memberikan 100% di setiap pertandingan. Saya ingin membantu timnas Indonesia mencapai hasil terbaik dan membawa kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia, tambahnya. Dengan persiapan yang matang dan semangat juang yang tinggi, Jay Itzes dan timnas Indonesia siap menghadapi tantangan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan melawan Arab Saudi ini akan menjadi ujian nyata bagi kekuatan tim dan strategi yang diterapkan oleh pelatih Shin Tae-yong. Dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia sangat diharapkan untuk membantu skuad Garuda meraih hasil terbaik dan melangkah lebih dekat menuju impian lolos ke Piala Dunia. Dengan semangat yang terus membara dan dukungan dari para penggemar, timnas Indonesia dan Jay Itzes optimis dapat menunjukkan performa terbaiknya di laga-laga mendatang. Kembalinya Itzes dari cedera diharapkan dapat memberikan energi positif dan dorongan moral bagi seluruh tim untuk bersama-sama meraih kesuksesan dan mencetak sejarah baru di kancah sepak bola internasional. Media Malaysia iri usai Indonesia taklukkan Argentina. MEDIA Malaysia, Malaysia Football League. Heboh dan iri setelah melihat timnas Indonesia U20 menumbangkan timnas Argentina U20 dengan skor 2-1 di ajang Seoul Earth on Uscup 2024. Rabu 28 Agustus 2024 sore waktu Indonesia Barat. Malaysia Football League mengakui kehebatan Indonesia tapi juga prihatin dengan prestasi sepak bola negaranya yang terus menurun. Indonesia U-Strip 19 memasak. Kejutkan timnas Argentina U20 dengan melakukan comeback dan menang 2-1, tulis Malaysia Football League di akun Instagram mereka @malaysiafootball. Bukan hanya tim senior saja, skuad muda Indonesia juga semakin membaik. Di saat bersamaan, FAM PSSI-nya Malaysia masih dalam proses postmortem, lanjut @malaysiafootball. Postmortem yang dimaksud di sini adalah FAM masih melakukan serangkaian analisis terkait penyebab tak kunjung majunya sepak bola mereka. Semenjak FAM diketahui Datuk Haji Hamidin Mohd Amin pada 2019, tak ada prestasi gemilang yang ditunjukkan timnas Malaysia. Malahan prestasi skuad Harimau Malaya julukan timnas Malaysia cenderung menurun. Timnas Malaysia tercatat rontok di fase gugur Piala AFF 2020 serta menjadi bulan-bulanan di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024.
Sementara itu di ajang yang sama, Timnas Indonesia mendapatkan hasil yang lebih baik. Timnas Indonesia lolos ke final Piala AFF 2020 serta menembus 16 besar Piala Asia 2023. Hasil lebih gila didapatkan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Berstatus sebagai debutan, Timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Jika saja menang di semifinal atau perebutan posisi 3 Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia U23 bakal lolos ke Olimpiade Paris 2024. Balik ke Timnas Indonesia U20. Selanjutnya pada Jumat 30 Agustus 2024 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia U20 akan menantang Timnas Thailand U20 di laga kedua Seoul Earthon Uscup 2024. Di pertandingan pertama yang digelar kemarin sore, Thailand U20 dihajar tuan rumah Korea Selatan U20 dengan skor 1-4. Pesan Mark Klok usai Timnas Indonesia tak panggil dirinya lagi. Mark Klok, gelandang Persib Bandung, mengungkapkan kekecewaannya setelah tidak dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong sudah memilih pemain-pemain dari Liga 1 yang akan dibawa untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia. Sebanyak 12 pemain telah diumumkan oleh klub-klub mereka masing-masing. Di antara pemain yang dipilih hanya Dimas Derajat dari Persib Bandung yang dipanggil untuk memperkuat tim Merah Putih. Biasanya Mark Klok selalu menjadi salah satu pilihan utama di timnas, namun kali ini ia tidak termasuk dalam daftar pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong. Sebagai gantinya, pelatih Shin Tae-yong memilih Ricky Kambuaya dari Liga 1 untuk mengisi posisi gelandang. Klok mengaku merasa sedih karena tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari pelatih meskipun ia baru saja membantu Persib meraih gelar juara musim lalu. Ya pasti sedih karena saya selalu bermain untuk negara ini dan dengan pencapaian juara musim lalu, saya merasa seharusnya ada di timnas, ujar Mark Klok. Klok juga menekankan bahwa timnas Indonesia membutuhkan pemain senior untuk menjaga stabilitas tim, baik di dalam maupun di luar lapangan. Meskipun Jordi Amat juga absen, Klok tetap tidak mendapat panggilan ke timnas. Saya pikir tim ini butuh sosok senior yang bisa menjaga tim di dalam dan luar lapangan, tambahnya. Dengan absennya Jordi Amat dan Mark Klok, Sandy Walsh kemungkinan akan menjadi pemain paling senior di timnas Indonesia untuk pertandingan kali ini. Meski kecewa, Klok tetap menerima keputusan dari tim pelatih dan berkomitmen untuk bekerja keras agar bisa kembali mendapat panggilan ke tim nasional. Saya selalu hormat dengan tim pelatih, ini sepak bola. Saya harus kerja keras lagi supaya bisa dipanggil lagi, kata Klok. Ia juga menyatakan dukungannya untuk tim dan berharap Indonesia bisa meraih hasil terbaik dalam pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia. Saya tetap mendukung mereka apapun keputusannya. Kami harus menang untuk negara ini, ujarnya. Saya percaya pada timnya dalam kurung Shin Tae-yong. Saya akan terus mendukung dan berharap hasilnya baik di dua laga penting ini, pungkas Klok. Hingga kini PSSI belum secara resmi merilis daftar pemain timnas Indonesia yang akan menghadapi Arab Saudi dan Australia. Tim Garuda dijadwalkan bertanding melawan Arab Saudi di markas mereka pada 6 September 2024 dan akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September 2024.